It's not a game, it's a rich thing. Teks anekdot, cerita singkat yang menarik karena lucu. Berikut Miss akan menyampaikan mengenai teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Secara umum, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Anekdot juga merupakan solusi bagi kita yang ingin menyampaikan kritikan tetapi menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Ciri-ciri dari anekdot. Yang pertama, bersifat humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik karena menghibur atau yang berisi komedi. Yang ketiga, berisikan kritikan. Nah, di sini inti dari anekdot. Yang keempat, mengenai orang-orang penting. Orang penting ini contohnya adalah seperti presiden, DPR, MPR. Nah, itu yang dimaksud dengan orang-orang penting. Yang kelima, ceritanya mirip seperti dongeng. Nah, cerita fiktif, rekaan, atau khayalan. Maka anekdot selain dari kisah nyata bisa juga dari cerita-cerita rekaan. Ciri yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini apakah tujuannya untuk menyindir atau menyampaikan pendapat kita agar pendapat kita dapat didengar oleh para pejabat atau orang-orang penting. Yang ketujuh, hewan dan manusia saling berhubungan. Nah, di sini bisa juga hewan dan manusia yang saling berhubungan yang digambarkan secara apik. Selanjutnya, ada 5 struktur anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberikan gambaran awal tentang cerita tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan inti dari cerita anekdot. Terdapat inti kelucuan atau inti permasalahan yang unik di dalam cerita anekdot. Nah, yang keempat dan struktur yang kelima ada reaksi dan koda.
Reaksi merupakan tanggapan terhadap cerita anekdot yang terdapat pada bagian krisis. Sedangkan koda adalah bagian akhir dari cerita anekdot. Nah, berikut adalah ciri kebahasaan teks anekdot. Ada 5 ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu lampau atau masa lalu. Contohnya ada kata kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, waktu, atau kata penghubung penunjuk waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material atau kata kerja tindakan yang melakukan sesuatu. Contohnya adalah kata mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Memakai alur maju. Urutan waktu dari awal sampai dengan akhir. Nah, ciri yang kelima atau ciri kebahasaan teks anekdot yang terakhir adalah menggunakan pernyataan retorik. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau penekanan, itulah yang dinamakan dengan pertanyaan retorik. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru bukan? Nah, di sini tidak memerlukan jawaban, akan tetapi menekankan atau penekanan bahwa pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Semua juga sudah tahu karena kalau manusia bernafas dengan paru-paru. Contoh yang kedua adalah kalian sebagai siswa tugasnya belajar bukan? Nah, di sini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, jadi kalian di sini sebagai siswa tugasnya ya belajar bukan main game. Oke?